السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام الأولين والآخرين ورحمة الله تبارك وتعالى للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang karena taufiknya pada malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki untuk menuju masjid ini guna bersama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki yang kita langkahkan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga derajat kita dengan sebab langkah-langkah itu ditinggikan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan rangkaian ibadah salat maghrib berjamaah yang tadi kita laksanakan diterima oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dijadikan pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamah kelak. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan amal saleh dan kebaikan, dan untuk melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti ajaran beliau, orang-orang yang istiqamah untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kita tentang dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi alaihi rahmatullahi ta'ala. Kita kemarin memasuki pembahasan tentang dosa besar yang ke-25, dan hadis terakhir
Pada pekan yang telah lalu yang kita bahas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, di mana ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Al-Ash'ath ibn Qais Al-Thaqafi radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Si sahabat Al-Ash'ath ibn Qais rahimahullahu taala wa radhiya anhu ini memiliki sebidang tanah yang beliau miliki bersama dengan seorang Yahudi. Kemudian oleh si Yahudi itu diingkari bahwa Al-Ash'ath ibn Qais ini ikut dalam kepemilikan tanah itu. Tidak diakui oleh si Yahudi tadi bahwa tanah itu juga milik Al-Ash'ath ibn Qais. Diakui oleh si Yahudi bahwa tanah itu cuman miliknya sendiri. Oleh Sayyidina Al-Ash'ath ibn Qais radhiyallahu taala anhu wa ardhah dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena si pelapor ini Al-Ash'ath ibn Qais yang juga disebut di dalam bahasa Arab itu sebagai al-mudda'i, pendakwa. Si pendakwa ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kasus ini adalah sahabat yang bernama Al-Ash'ath ibn Qais tadi, dimintai bukti. Bukti ya kikuan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ikau umpatca memiliki petak tun, bahwa petak tun hayung ketuh dua Yahudi itu. Bukti ya kikuan Rasulullah. Hantam ia nang melapor, ia nang mendakwa, si Yahudi terdakwa. Kikuan Rasulullah, ikau mendatangkan bukti bahwa ikau tun termasuk si pemilik petak, atau si Yahudi ini aku suruh untuk bersumpah. Nah, pembahasannya kan dosa besar yang ke-25 itu tentang sumpah dusta. Bersumpah atas nama Allah, bersumpah dengan nama Allah tetapi berbohong, berdusta, berkeramput. Ini dosa besar. Bersumpah atas nama Allah atas sesuatu tertentu tetapi sumpah itu tidak benar. Ini dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sampaikan ayat Al-Quran yang di dalamnya ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan sumpah dusta ini. Itu surat Ali Imran ayat 77. Nah, kasus ini, kasus si sahabat Sayyiduna Al-Ash'ath ibn Qais tadi dengan si Yahudi yang mengingkari kepemilikan si Al-Ash'ath ibn Qais terhadap tanah mereka berdua itu, kasus itulah menyebabkan turunnya surat Ali Imran ayat 77 yang sudah pernah kita sampaikan pada pekan yang telah lalu, di mana di dalamnya ada ancaman Allah bagi orang-orang yang melakukan sumpah dusta hanya untuk memperoleh harta benda dunia. Bersumpah dengan sumpah yang tidak benar dengan tujuan memperoleh harta benda dunia. Itu isi dari ayat 77 dari surah Ali Imran tadi, ancaman bagi orang yang melakukan dosa itu. Nah, sebab turunnya ayat karena di dalam pembahasan ulumul Quran atau biasa juga disebut dengan ilmu tafsir atau ilmu Al-Quran, ada yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat atau sebab-sebab turunnya surah di dalam Al-Quran. Ada kasus tertentu, gara-gara kasus Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, itu ada sebab turunnya. Ketika itu orang-orang musyrikin dumah marah Nabi Muhammad, kikuan elen wahai Muhammad, coba
irunutan pang maraikih incarumanan maraikih nasab Tuhanmu, nasapa garis keturunan Tuhanmu incaruman maraikih. Lalu Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad. Allah, atau katakan wahai Muhammad bahwa Dia Allah itu esa, mida meina nasapen, mida meina garis keturunanen, tunggal esa ije kungan mah. Itu gara-garanya sebab turunnya atau asbabun nuzulnya dalam ulumul Quran atau ilmu tafsir itu adalah orang-orang musyrikin meminta kepada baginda Nabi Muhammad supaya Rasulullah ini menyebutkan garis keturunan Allah Subhanahu wa taala. Dibantah langsung oleh Allah dengan menurunkan surat Al-Ikhlas. Nah, ini surah Ali Imran ayat 77 yang berisi pembahasan tentang orang-orang yang memperjualbelikan sumpah-sumpah mereka dengan harta benda dunia yang sedikit, yang juga di dalamnya berisi ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan itu, sebab turuyana kasus Sayyiduna Al-Ash'ath ibn Qais dengan si Yahudi tadi. Jadi maina sebidang petak yang dimiliki berdua bersamaan. Lalu kikuan Yahudi itu hayungku surangku mah dilaporan oleh Sayyidina Al-Ash'ath ibn Qais marah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuan Rasulullah, ikau wahai Al-Ash'ath ibn Qais indumahan bukti. Nengak bukti marayaku sehingga yaku memutuskan bahwa ikau termasuk pemilik petak tunja. Amun ikau mida kawa mendumahan bukti, maka inyohoku si Yahudi itu bersumpah bahwa petak teh hayu ya. Inyohoku si Yahudi itu bersumpah bahwa petak teh memang hayu ya surang amah. Lalu kikuan Sayyidina Al-Ash'ath ibn Qais marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innahu idzan yahlif fayadhhab bimali. Kalau begitu wahai Rasulullah, kalau si Yahudi ini cuma disuruh bersumpah saja, maka dia pasti mau bersumpah, pasti akan bersumpah dan nihau hartang kula. Yahudi mida katawa agama mida cocokan agama dengan agama nitah ke Sayyidina Al-Ash'ath ibn Qais. Amun ini nyoho di ka iya bersumpah ya nihau hartang kula. Nah, ketika itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ayat 77 Ali Imran. Kita ulangi. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah. Harta benda dunia tadi, petak dan harta-harta lainnya. Kalau kasusnya ini, kasus sebab turunnya ayat ini masalah petak nang empuya uluh duwe ingaku hik nang kawal tuh si Yahudi itu hayya surang amah. Hakikuan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, maka apa ganjarannya? Apa ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka itu tidak mendapatkan bagian di akhirat nanti. Tidak mendapatkan bagian apa? Kemarin kita sampaikan, tidak mendapatkan bagian kenikmatan surga. Berarti tidak harapan tamek surga ya. Hantam bila uluh tamek surga, isin surga itu kenikmatan sendiri ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan bagi orang yang memperjualbelikan sumpah mereka karena harta benda dunia yang murah, yang sedikit, ikhwan Allah, la khalaqa lahum fil akhirah, tidak mendapatkan bagian di akhirat, bagian dari nikmat di negeri akhirat. Berarti mida harapan tamek surga. Ije ancaman uluh nang mida hendak ancaman bagi uluh nang melakukan sumpah dusta, sumpah palsu cenah. Itu ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebabna kasus Sayyidina Al-Ash'ath ibn Qais dengan seorang Yahudi. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ay aradan yasiran minad dunya wa huwa ma yahlifuna alaihi kadzibin, yaitu harta benda dunia yang sedikit yang untuk memperoleh itu mereka berani untuk bersumpah dengan sumpah dusta, dengan sumpah yang tidak benar, dengan sumpah palsu.
Nah, itu tafsir ayat dari tsamanan qalila tadi. Kemudian tadi kita lanjutkan ganjaran dan ancamannya tadi yang akan diberikan oleh Allah pada hari kiamat bagi orang yang melakukan itu, memperjualbelikan sumpah dusta mereka dengan harta benda dunia yang sedikit. Kata Allah tadi, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, ay la nasiba lahum fil akhirah. Mereka itu tidak mendapatkan bagian di akhirat. Tadi sudah kita sampaikan maksudnya, tidak mendapatkan kenikmatan surga dan juga tidak mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Tidak dapat pahala ya, tidak. Ini ya Allah balasan pahala si hari kiamat. Kemudian ancaman yang kedua bagi orang yang melakukan sumpah dusta karena ingin mendapatkan harta benda dunia yang sedikit, balasan berikutnya adalah wala yukallimuhumullahu ay bikalamin yasurruhum. Mereka itu tidak disapa oleh Allah, tidak diajak oleh Allah bicara dengan pembicaraan yang menyenangkan hati mereka. Kalaupun berbicara Allah dengan mereka, maka pembicaraan itu hanya pembicaraan yang membuat hati mereka menjadi sedih. Tidak ada pembicaraan yang menyenangkan hati mereka. Tidak disapa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dihiraukan oleh Allah midai rawahi Allah Subhanahu wa taala. Inyunian hi Allah. Itu balasan yang kedua. Tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzuru ilaihim. Kemudian yang ketiga ancamannya bagi orang yang melakukan sumpah dusta untuk memperoleh harta benda dunia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang mereka nadharan yasurruhum, yakni nadharar rahmah, dengan pandangan yang menyenangkan mereka, yaitu pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila dapat rahmat Allah ya. Midainahu ya Allah, ilam midainahu ya Allah, midainoleh ya Allah. Allah sama sekali tidak menolehnya dengan tolehan rahmat, dengan pandangan rahmat. Itu balasan yang ketiga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya wala yuzakkihim. Allah tidak mensucikan mereka. Kemarin kita jelaskan tidak mensucikan dari dosa-dosa yang pernah mereka lakukan di dunia. Karena dosa itu selain dosa syirik masih ada harapan diampuni walaupun belum sempat taubat ketika meninggal dunia. Makanya yang di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dosa orang yang menyekutukan Allah, dosa orang yang menduakan Allah. Dosa syirik tun kalau tidak sempet memperbaharui keimanannya, tidak sempet memperbaharui syahadat sebelum tujah, sebelum mati, tidak harapan dapat ampunan Allah. Tapi ikhwan Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik, dosa-dosa yang masih si penda dosa syirik. Dosa syirik itu paling datuh, paling tinggi dosa ya, paling bebehat. Makanya setiap kali Nabi SAW menyampaikan dosa-dosa besar itu, ketika beliau ditanya oleh para sahabat tentang akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, yang paling pertama disebut oleh Rasulullah SAW asyirku billah, menyekutukan Allah, syirik kepada Allah. Ketika beliau SAW menyebutkan tentang ada 7 dosa yang membinasakan, ikhwan Nabi, ijtanibus sab'al mubiqat, hindari oleh kalian, jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Yang paling pertama inyebut Rasulullah SAW adalah dosa syirik. Itu dosa yang paling datuh bebanaran. Bila uluh melakukan dosa syirik kemudian mati tidak sempet bertaubat, maka tidak harapan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nang si penda-penda atun dosa nang selain dosa syirik tun ikhwan Allah na wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain dosa syirik bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Artinya semua dosa selain syirik berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ingin mengampuni, Allah ampuni.
Tapi kalau Allah ingin menyiksa pelakunya, Allah siksa. Tapi kalau ia sempet bertaubat sebelum meninggal, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya, asal dengan taubat nasuha. Itu yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ini tadi, kalau dia meninggal belum sempat bertaubat. Maka ya salah satu anjuran para ulama di dalam fikih itu ketika membahas pembahasan tentang bab jenazah atau kitab jenazah, ada muqaddimah, pendahuluan tentang fikih jenazah itu. Di antara adab orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu dia dianjurkan untuk berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzan, sedah tuhein pun dosa ya. Dianjurkan untuk berhusnudzan. Hantam ia berpulang menuju Allah. Hantam iya'atun, ketika meninggal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu disuruh untuk husnudzan kepada Allah, bahwa Allah akan membalasnya dengan balasan yang baik-baik, bahwa Allah akan memberikan rahmat kepadanya, walaupun ketika bailuma tidak memudah dosa ya, asal bukan dosa syirik. Tetap dianjurkan untuk husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jadi kikuan Allah wala yuzakkihim, balasan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikan. Nah ini termasuk yang tidak akan disucikan, tidak akan dibersihkan oleh Allah. Berarti bahaya benar dosa nang itu. Bersumpah dengan sumpah dusta hanya karena ingin dapat harta benda dunia yang sedikit. Wala yaziduhum khairan, Allah tidak menambahkan kebaikan untuk mereka. Wala yusni alaihim, Allah tidak memuji mereka. Nah itu. Jadi turunnya ayat 77 dari surat Ali Imran ini sebabnya tadi si Yahudi dan Sayyidina Al-Ash'ath ibn Qais. Dan yang terakhir disebutkan oleh Allah di akhir ayat, walahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang sangat pedih. Siksa yang sangat pedih. Tidak memudah, are ancamanya tun. Are ancamanya. Are ancamanya sampai bersumpah-sumpah padahal berdusta, padahal berkeramput hanya untuk mempertahankan harta nang memang lain hayu ya. Hanya untuk memperoleh dunia yang nilainya pun tidak seberapa, dan memang lain iyain empu ya, bahaya. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man halafa ala mali imri'in muslimin bighairi haqqin laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban. Qala Abdullah ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه من كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية أخرجاه في الصحيحين. Dari Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, ikhwan, Sayyidina ibnu Mas'ud, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Man halafa ala mri'im muslimin bighairi haqqin, barang siapa yang bersumpah untuk mengambil harta seorang muslim dengan cara yang tidak benar. Bersumpah supaya menduan hartan hayun uluh dengan cara yang tidak benar. Harta tun hayun uluh, kemudian ia bersumpah mengaku harta teh hayu ya, itu maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku ya, demi Allah itu teh hayungku, padahal mbuh hayu ya. Supain kah sejalanan misalnya, penak berharga. Lalu rumah empu ya, menggau barang aja nah. Ternyata supa uluham. Nah kikuan uluh nang supa sejalanan teh hayungku tuh kiko ya. Demi Allah itu hayungku bersumpah. Nah ini kan sumpah dusta. Padahal lain hayi ya supa sejalanan mah. Itu nikuan Nabi SAW, barang siapa yang melakukan semacam ini, laqiyallaha, dia akan berjumpa dengan Allah, dia akan menemui Allah nanti pada hari kiamat, wa huwa alaihi ghadban, dan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Kemurkaan Allah kita sudah sampaikan kemarin. Kemurkaan Allah itu jauh lebih menakutkan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena neraka itu bahagian dari murkanya Allah. Belum semua murka Allah neraka itu, hanya bahagian dari
kemurkaan Allah. Artinya murka Allah lebih besar daripada siksa neraka. Ini ancamannya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang meda irawa ya Allah meda inahu ya Allah Subhanahu wa taala tidak dipandang oleh Allah. Ilam sampai merawak memangagin humbuyen. Kikuan Allah sewang surat Ali Imran ayat 77 hende tendauna wala yanzuru ilaihim, Allah tidak memandang mereka. Lalu setelah Nabi menyampaikan hadis ini, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, setelah itu Rasulullah SAW membacakan kepada kami ayat di dalam Al-Quran pembenaran terhadap hadis Nabi tadi. Pembenaran terhadap hadis Nabi yaitu ayat Ali Imran 77 tenah. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aimanihim thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, sampai akhir ayat tadi, sampai walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Wa an Abi Umamah qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala man iqtata'a haqqa imri'in muslimin biyaminihi faqad awjaballahu lahu an-nara wa harrama 'alaihi al-jannah. Faqala rajulun wa in kana yasiran ya Rasulullah, qala wa in kana qadiban min arak, akhrajahu Muslimun fi sahihihi. Qala Hafs bin Maisarah ma ashadda hadzal haditha, faqala alaysa fi kitabillahi ta'ala innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila, al-ayata. Dari Sayyiduna Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, ikhwan Sayyiduna Abu Umamah, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Ikhwan Sayyidina Abu Umamah ketika kami sedang berada di samping Rasulullah, bersama dengan Rasulullah, beliau bersabda, ikhwan Rasulullah, man iqtata'a haqqa mri'in muslimin biyaminihi, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim, haka baik itu harta ya atau nang laia, pokoknya hak milik hayu ya. Ikhwan Rasulullah aweh nang menduan hak milik seorang muslim dengan sumpahnya, dengan sumpah dusta tenah, dengan sumpah dusta deh, menduan hak hayunuluh lain. Maka apa balasannya? Ikhwan Rasulullah, faqad aujaballahu lahun nar, Allah mewajibkan untuknya neraka. Wajib tame neraka, wajib tame neraka. Wa harrama alaihil jannah, dan Allah mengharamkan baginya surga. Wajib tame neraka, haram tame surga. Menduan hak milik hayunuluh dengan sumpah dusta ya. Imbahete ada para sahabat nang beinsek, ada salah seorang sahabat nang beinsek. Faqala, seorang sahabat bertanya, wa in kana yasiran ya Rasulullah, walaupun isut wahai Rasulullah, beinsek, walaupun sedikit wahai Rasulullah nang induaya. Lalu ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, wa in kana qadiban min arak, sekalipun cuman sebatang kayu siwak, kayu arak nang ihapa lan dika besiwak teh, walaupun cuman ete nang ingaku-ngaku sampai bersumpah-sumpah dusta tenah, apalagi nang nilai lebih mahal daripada ete, sekedar ete pun ikhwan Rasulullah, itu Allah wajibkan baginya neraka dan Allah haramkan baginya surga. Berapa bang rega ya? Kalau suka nitah itu berega. Sikanih mungkin si lebu ya nang are kan itu minta tapi ya berega kayu siwak, kayu arak teh. Sekalipun cuman sebatang kayu arak. Pokoknya kalau ete hayun ulu, ete harta nulu, ingaku-ngaku itah sampai bersumpah-sumpah, maka ganjarannya, balasannya, ancamannya aujaballahu lahun nar, Allah wajibkan baginya masuk neraka, wa harrama alaihil jannah, dan Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya surga. Udah harapan kami surga tapi neraka.
walaupun isut, apalagi are, apalagi berhektar-hektar petak. Demi Allah warisan kaiku. Itu tujah sudah menduan petak kati dosa, bersumpah nih dengan sumpah dusta, duwe dosa ya, dosa datuh kada duwe ya hindai. Allahu Akbar. Tidak memudah. Bersumpahana ancamannya tidak memudah aja. Menduan petak kati itu dosa tersendiri lagi. Ancamannya sudah pernah kita sampaikan beberapa hadis tentang itu. Man iqtata'a shibran min ardin zulman, barang siapa yang mengambil satu jengkal dari tanah orang lain dengan cara zalim, secara zalim, maka apa kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawwaqahu Allahu sab'a aradina yaumal qiyamah, Allah akan kalungkan di lehernya 7 lapis bumi pada hari kiamat. Ije gawang budas. Kemudian ketika mendua ya bersumpah-sumpah berdusta, tambah hindai ije dosa datuh hindai. Ya Allah ya Karim. Itu tidak memudah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Kemudian Sayyidina Hafs bin Maisarah mengomentari ikon beliau, ma asyadda hadzal hadis. Hadis ini sangat-sangat menakutkan. Sangat-sangat mengerikan ancaman di dalamnya. Allah haramkan masuk surga, Allah wajibkan masuk neraka. Sangat mengerikan kata Sayyidina Hafs bin Maisarah radhiyallahu taala anhu wa rahimahullahu taala. Lalu beliau kemudian membacakan ayat yang tadi, ayat 77 surah Ali Imran, yang isinya tentang itu juga. Isinya tentang ancaman Allah yang sudah tadi kita sampaikan, yaitu innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Wa an Abi Dzarr radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Faqara'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 marrat. Faqala Abu Dzarr khabu wa khasiru ya Rasulullah, man hum? Qala al-musbilu wal mannanu wal munaffiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Dari Sayyiduna Abu Dzarr radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kata Rasulullah, salasatun, ada 3 orang, ada 3 macam manusia, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, yang tidak akan disapa oleh Allah pada hari kiamat. Mida inahuhi Allahin pada hari kiamat kareh. Mida irawahi Allahin pada hari kiamat. Mida diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak akan dibersihkan dari dosa-dosanya. Ini yang kedua. Ada 3. Kemudian walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Mudah-mudahan deh. Tidak diajak bicara, tidak disapa, tidak dibersihkan, disucikan dari dosa, dan mendapatkan siksa yang pedih ikut Nabi Muhammad. Dan kalimat ini diulangi 3 kali oleh Rasulullah. Kalimat nang andau na 3 kali ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 kali diulangi. 3 kungan yang tidak diajak bicara oleh Allah dan tidak disucikan dari dosanya, dan bagi mereka siksa yang pedih. Diulangi 3 kali. Lalu ikon Sayyidina Abu Dzarr mehining Nabi mengulang 3 kali teh. Ikon Sayyidina Abu Dzarr khabu wa khasiru ya Rasulullah, sungguh celaka dan rugi orang-orang itu wahai Rasulullah. Sungguh celaka dan menderita orang-orang itu wahai Rasulullah. Lalu ikon Sayyidina Abu Dzarr, manhum, siapa mereka wahai Rasulullah? Nang 3 macam tena, nang 3 kungan tena aweh, nang bakalan mida disapa oleh Allahin, tidak dibersihkan dan disucikan dari dosa-dosanya, dan bagi mereka siksa yang pedih. Siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Sayyidina Abu Dzarr. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita hati-hati dari nang 3 tu. Mun boy mida inahuhi Allah ita hari kiamat. Maka kenikmatan yang paling nikmat yang ada di dalam surga itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah. Namun mida inahuhi Allah, kami hendak memanga Allah Subhanahu wa taala, artinya mida harapan dapatkan nikmat
paling nikmat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tailukungan. Nang pertama gikuan Rasulullah beliau bersabda al musbil, uluh nang isbal. Isbal terancakam nanti kami hininga. Isbal menjuluran pakaiaya uluh hatuwe. Menjuluran pakaiaya melebihi maten pai. Menjuluran selawar, tapi jubah mahalau dari maten pai ya. Sunnah hate betapih baju, betapih kah, berselawar kah, berjubah kah, si hunjun maten pai, si hunju ya, ela si penda maten pai, apalagi maen bahasa teh, mahawar petak, nah itu bilang menanjung kan ada, nang sampai lukap pai ya tiam selawarah, kawakan kaos pai, ada macam itu, salah satu ya, tapi yang melakukan ini yang tidak dipandang oleh Allah tadi, yang tidak disucikan oleh Allah, orang isbal yang melakukan isbal karena khuyala, karena sombong menurut mayoritas ulama, walaupun kareh tapi mida katunen kula mencerumaya karena ada bab khusus atun kareh, ada dosa khusus tentang isbal tun, ada perbedaan pendapat sebenarnya antara para ulama, ada beberapa pendapat, ada yang kareh apa baik harian karena antam lepah hari pembahasan nang ketika tami bab khusus atau pembahasan khusus itu secara umum Rasulullah SAW yang pertama yang tidak akan disapa oleh Allah, tidak akan dibersihkan dan disucikan dari dosanya, dan bagi mereka siksa yang pedih adalah orang yang isbal tadi karena sombong, karena khuyala, orang yang mengulurkan pakaiannya, laki-laki yang mengulurkan pakaiannya, baik itu celana ataupun sarung ataupun gamis jubahnya melebihi mata kakinya karena sombong. Arek maina labihan kain selawar. Tapi zaman itu tuh kira-kira midaam bang nang sombong melakukan isbal demi midaam. Kalau bihin raja-raja non Arab, Romawi, Persia, itu memang mahawar lanseh baju tapi helen pakaian kebesar ya. Makanya Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Persia, orang-orang Romawi itu, karena mereka melakukan itu karena kesombongan. Kenapa hanya yang melakukan itu karena kesombongan saja yang mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala? Yang ini menjadi dalilnya para ulama yang mengatakan seperti itu, yang berpendapat seperti itu, karena sahabat Nabi yang paling mulia, yang paling afdal setelah Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Abu Bakar, ketika beliau mehining ancaman-ancaman Rasulullah tentang uluh nang isbal tun, uluh nang pakaiaya mahalau dari maten paya, beliau tun Sayyidina Abu Bakar tun lapor dengan Rasulullah, beinsek dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, kula tun meina pakaian melorot. Hantam Sayyidina Abu Bakar perawakan beliau teh peringkung, perawakaya peringkung kurus. Jadi indai enam sampai mahalawa maten pai tamuhun. Ndai tamuhun. Nah, ketika Nabi SAW menyampaikan ancaman-ancaman bagi uluh nang isbal tun, miceh Sayyidina Abu Bakar. Miceh beliau. Hantam mida itu maancam ya, karena si dosa besar tentang isbal akan disebutkan beberapa hadis dari Rasulullah SAW tentang ancaman bagi orang yang melakukan dosa isbal tuh. Ada Nabi menyebutnya dakhalan nar, masuk neraka. Langsung infonis si Nabi SAW macam itu. Uluh nang isbal tame neraka iku Rasulullah. Uluh nang isbal tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya. Uluh nang isbal tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan ancaman-ancaman mengerikan. Sayyidina Abu Bakar tuh rancak mehining hadis tentang ancaman isbal tuh. Lalu beliau biinsek, wahai Rasulullah, kula tuh bahimatam baupayaam supaya mida tamuhun pakaian kula ante. Cuman ya karena perawakan tena peringkung, indaian tamuhun. Lalu ini kon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceruman marah Sayyidina Abu Bakar, innaka lasta mimman yasna'uhu khuyala. Amun ikau teh wahai Abu Bakar
mida termasuk uluh nang menggawi ete karena sombongen. Nah, makanya kikuan para ulama uluh nang isbal nang mendapatkan ancaman Allah itu hanya orang yang isbal karena sombong. Karena Sayyidina Abu Bakar juga pernah isbal, tetapi kata Rasulullah Sayyidina Abu Bakar tidak termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Makanya tidak dapat ancaman itu. Nah itu uluh nang isbal karena sombong. Bagus itu memang beda isbalan campang, bay. Walaupun beda sombong ya, entam lebih berasih, kecuali kalau maten pai pernah berkurap nyukan ini dan enen. Ada aja sih zaman Nabi itu piginya ada sahabat nang maten pai ya ada penyakit lalu insek dengan Nabi tahu bi mahalau daripada maten pai itu supaya menyuhukan penyakit pun tahu bi kuan Rasulullah. Tapi bagusnya sunnah Rasulullah SAW memang sihunjun maten pai. Itu yang pertama, al-musbil, yang tidak diajak bicara, tidak disapa oleh Allah, kemudian tidak dibersihkan, disucikan dari dosanya, dan bagi mereka siksa yang pedih. Yang pertama tadi, orang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kakinya karena sombong. Itu. Kemudian yang kedua, wal mannanu. Yang kedua adalah orang yang apabila memberi mengungkit-ungkit pemberi ayah. Mengungkit-ungkit. Jadi nenga makan uluh tayo ungkit hinday. Bila terumpak ulu yang nenga teh. Ikaw nabihin nenga aku sedekah 100.000 iko ya. Mengungkit pemberian. Ndau helu teh nenga aku behas 10 kilo. Mengungkit-ungkit pemberian itu mengapehi atay uluh. Mengungkit-ungkit itu ancamnya tidak memudah aja nang tailuan daw tidak disapa oleh Allah, tidak disucikan dari dosanya, baginya siksa yang sangat pedih. Mengungkit-ungkit pemberian. Jadi bila menenenga uluh hati ilupa nam ela mengingat ya ela setiap terumpak ulu ya inguya hindai, terumpak ulu ya inguya hindai, tame hitun, hati-hati. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Yang ketiga, yang tidak diajak bicara, tidak disapa oleh Allah pada hari kiamat, tidak disucikan dari dosa aja, baginya siksa yang pedih, itu adalah orang yang mempromosikan barang dagangannya dengan sumpah dusta. Bewarung, berdagang, berjualan, menawaran mara uluh nah hendak memilih itu, mempromosian mara uluh berceruman asli dan bersumpah-sumpah ini. Wallahi demi Allah itu baranga nang paling bagus. Padahal ya nang paling sekali ya. Bersumpah-sumpah supaya payu, supaya uluh tertarik. Kan sumpah teh menguatkan. Sumpah teh fungsinya menguatkan, meyakinkan uluh nang mihining. Demi Allah ya itu teh nang paling bagus sam. Gau bi si warung nang lain mide nang sebagus itu. Padahal keramput abudas. Bersumpah, nah itu termasuk nang telu kungan tuh nah. Atau misalnya tawar menawar dengan uluh nah hendak memilih teh. Nawar he uluh nah hendak memilih. Ikuan uluh tuh 100.000 bibay. Aku iki koya mida haluli modal. Padahal memilih aku kurang dari 100.000. Wallahi iki koya demi Allah mida haluliin modalku bersumpah. Mida haluliin. Lebih 100.000 ya aku memilih ya. Bersumpah ya bercurman macam itu. Ah itu termasuk yang telukungan yang tidak disapa oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan juga tidak disucikan dari dosanya dan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Itu telu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al kabairu, dosa-dosa besar itu kata Rasulullah yang pertama yang disebutkan oleh Nabi, al isyraku billah, menyekutukan Allah. Makanya kita kan selalu setiap kali Nabi SAW menyebutkan dosa besar nang paling pertama nomor satu urutan yang pertama itu dosa syirik, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik tuh ada nang jali bahasa yang jelas, sujud mara patung, menyembah puun kayu misalkan.
Nah, itu jelas syirik kah kalau sujud tas sembahyang sampai macam itu. Menyembah. Ada aja nang khafi, nang tersembunyi. Perasa teh humbi syirik kan. Menuhanan duit misalkan, mun mida duit mati aku ya. Ada nang macam itu. Memang ada duit nang mau ikau belum, biyen. Nang mau itah belum teh Allah. Mun mida duit mati. Mun mida duit mida kawa kuman, nang menengak kuman teh we. Nang menengak kuman Allah Subhanahu wa taala mida duit teh. Are belum mida duit kawa bi kuman. Nah, itu teh syirik. Syirik ya, syirik khafi, syirik yang samar, tersembunyi. Maka kita perlu berlindung. Makanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau menyekutukan Engkau sedangkan aku sadar aku menyekutukan Engkau. Wa a'udzubika mimma la a'lam, dan aku berlindung kepada Engkau dari menyekutukan Engkau dan aku tidak sadar. Nah, bagus sih amalan doa itu. Supaya terhindar dari dosa syirik nang jelas atau syirik nang samar-samar teh. Supaya kita tidak tame marah dosa syirik nang mida ampunan ya Allah Subhanahu wa taala kalau mida sempet memperbaharui taubat. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa uququl walidain. Termasuk dosa besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Sudah kita pernah sampaikan. Ada dosa khususnya yang telah lalu. Wa qatlun nafsi, yang ketiga adalah membunuh, menumpahkan darah orang lain, menghilangkan nyawa orang lain, dosa besar juga. Kemudian yang keempat yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini, wal yaminul ghamus, sumpah dusta. Nang pembahasan kita malam itu. Sumpah dusta. Yaminul ghamus area. Akhrajahul Bukhari fi sahihihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Wal ghamus, dan yang dimaksud dengan sumpah ghamus, sumpah dusta tadi, hiyallati yata'ammadul kadhiba fiha, yaitu sumpah yang dia itu sengaja berdusta dengan sumpah itu. Sengaja aja. Beda baik kalau ia tun perasa bujur, perasa teh bujur. Lalu ia bersumpah. Nah, itu teh tidak termasuk yamin ghamusin, tidak termasuk sumpah dusta. Hantam perasa haye memang bujur. Itu memang sengaja. Ia kata wae bilain hayuin setuan tah. Harta ante lain hayuin. Ingaku hayu ya. Lalu bersumpah sengaja ia berdusta huang sumpah hati itu yang disebut dengan al-yaminul ghamus, yang dosa yang tidak memudah, balas saya ancamannya tidak memudah. Summiyat ghamusan. Kenapa sumpah dusta ini di dalam bahasa Arab dinamakan dengan al-yaminul ghamus? Bahasa Arab ghamus li'annaha taghmisul halifa fil ithmi wa qila taghmisuhu finnar. Karena sumpah semacam itu akan menenggelamkan pelakunya ke dalam dosa. Dosa ya datuh benaran, leteng huang dosa teh pelaku leteng huang dosa. Waqila, ada juga yang mengatakan taghmisuhu finnar, dinamakan sumpah palsu, sumpah dusta itu dengan al-yaminul ghamus dalam bahasa Arab karena sumpah itu menenggelamkan pelakunya ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa seperti ini dan dosa-dosa besar lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah untuk bertaubat dari dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, dan juga diberi taufik dan hidayah untuk meniti kebaikan, melakukan kebaikan, memperbanyak amal soleh dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.